Hari ini gue akan tunjukin ke orang-orang yang sudah bertanya banyak sekali kalau misalkan gue nggak punya produk, nggak tahu mesti bikin produk apa. Nah, ini adalah salah satu solusi bisa lo pakai dengan mengkloning produk orang dan membuatnya lebih baik lagi, sehingga kita bisa menang dan mendominasi market yang sudah existing alias yang sudah ada pembelinya. Nah, hari ini gue mau ngajarin caranya seperti apa untuk yang nggak punya produk ya. Jadi menurut gue ini cara yang gue juga pakai. Dan di sini lu bisa lihat juga gue sudah bisa menghasilkan 1 miliar revenue dari produk digital. Dan ada part yang gue bikin sendiri, ada part yang kita copy produk dari orang lain dan kita bikin dia jadi lebih baik lagi, oke? So, caranya seperti apa? Langsung aja gue akan coba kasih tahu ke lu, oke? Step pertama, jadi ini adalah step pertama. Cloning dan dominating produk digital. Jadi yang pertama adalah caranya kita mau yang namanya spying kompetitor. Jadi bagaimana cara kita untuk spying kompetitor? Ini adalah sebuah framework yang sudah gue buat, yang teman-teman tinggal ikutin aja secara step by step. Mulai dari menemukan angle yang winning, bikin copywriting yang convert, landing page yang convert, cara setting iklannya, struktur iklannya, cara evaluasi hingga cara scalingnya seperti apa, sudah gua buatkan sehingga teman-teman baik itu menjual produk fisik maupun produk digital bisa menerapkannya. Dan sudah banyak juga yang menggunakan framework ini. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman yang mau berikan di Meta Ads untuk mempunyai Meta Ads Digital Selling Framework ini karena sistem ini sudah terbukti dan linknya ada di deskripsi ya. Kita berangkat ke yang namanya Facebook Ads Library ya teman-teman. Ini adalah library atau perpustakaan di mana ya semua iklan-iklan mostly ditaruhnya di sini gitu ya kelihatan. Dan di sini kita bisa coba ambil topik aja. Dalam hal ini karena gua ini ada media yang namanya Kedai Cinta Kamu. Nah, ini adalah media yang gue punya. Jadi, oke, gue pengen coba bikin tentang PDKT deh gitu ya. Gue pengen lihat dulu PDKT ini lagi rame tentang apa. Oke, date-wise. Nah, gue pengen mencari iklan yang winning. Cara mencarinya adalah sebenarnya cukup simpel ya. Kita cukup melihat iklan-iklan yang sudah diduplikasi berkali-kali. Artinya nih, dia lumayan pede nih dengan iklannya, oke? Jadi kita lihat aja page-nya. Setelah kita ketemu, oke ini iklan kayaknya diduplikasi berkali-kali. Ya udah kita lihat aja di sini page-nya. Dan benar saja, gitu ya. Ini dia punya berbagai macam iklan. Jadi bisa kita katakan dia lagi on the market dan kita kan coba ya bagaimana cara kita bisa mendominasi marketnya dia ini seperti apa, oke? Nah, gue pengen baca dulu yang pertama adalah kita coba baca dulu itu tentang apa. Apakah marketnya cewek atau cowok? Jadi kita coba baca dulu aja. Bingung cara deketin cewek lewat chat? Oh, jadi kayak basically cara ngedeketin cewek lewat chat ya. Kita coba lihat ini. Oh, capek ngechat cewek tapi ujungnya dicuekin. Oke, diambil angle dicuekin. Strategi PDKT lewat chat. Oke, kenapa strategi PDKT dan sebagainya, testimoni-testimoni ini. Oke, 100 topik ngobrol dan 60 ide kencan. Oke. Promo terbatas 99.000 dan dapatkan e-booknya. Alright, jadi bisa kita bilang dia ini lumayan lagi ongoing ya dengan iklan-iklannya nih. Kita akan coba memperbaiki beberapa entah itu dari konten iklan maupun landing page-nya dan akan mencoba dominasi. Kita coba mulai ya, seperti apa caranya. Nah, hal berikutnya yang mau kita lakukan adalah membuat konten iklannya gitu ya. Jadi kita bakal bikin konten iklannya seperti apa. Jadi kita akan masuk ke pembuatan konten iklan. Nah, pembuatan konten iklannya ini seperti apa? Biar teman-teman masih ke gambar ya. Kenapa kita pilih ini? Jadi topiknya tentang PDKT dan marketnya adalah cowok ya teman-teman ya. Nah, step pertama gitu ya, teman-teman diminta untuk membuat produknya, pembuatan produk. Nah, pembuatan produk ini bisa bentuknya macam-macam ya teman-teman ya. Cuman gue sangat menyarankan teman-teman kalau mau bikin produk, coba pakai dengan menggunakan yang bagian ini gitu ya, Pro. Nah, ini sebenarnya 1,9 ini sangat-sangat worth it dan sangat-sangat bagus gitu ya bisa gue bilang. Dan dia bisa kasih image-image juga di dalam e-book-nya atau produknya teman-teman. Jadi ini very very recommended gitu ya, seperti apa. Nah, jadi gue sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan ChatGPT Pro ya. Oke, jadi gue sangat menyarankan di bagian ini dengan menggunakan ChatGPT Pro. Oke teman-teman, jadi gue di sini sedang menunjukkan ya bagaimana ChatGPT Pro itu hasilnya seperti apa dan prompt yang gue pakai apa.
Jadi let's say saya ingin membuat ebook pria bisa jago PDKT dengan wanita lewat chat maupun secara langsung dan buatkan daftar isi. Jadi gue selalu pengen si ChatGPT ini selalu menjelaskan dulu nih daftar isinya apa yang bakal dia pakai, oke? Habis itu dia memberikan daftar isinya di sini. Habis itu oke, menurut gue ini udah bagus biasanya. Dan beserta dengan bonusnya. Nanti bonusnya bisa kita jadiin semacam buat penambah ya, penambah buat di landing page-nya biar tertarik lagi, biar orang lebih tertarik lagi, oke? Dan gue bilang sudah oke untuk daftar isinya. Sekarang buatkan isinya yang membantu dan insightful untuk pembaca serta tidak membosankan. Ada step-stepnya, jadi gue nggak mau terlalu cuma teori doang. Dan ada perumpamaannya dalam bentuk PDF yang bisa tinggal kita download aja langsung, dan bentuknya adalah ukurannya A5. Spacingnya teksnya 1,5 dengan minimal 100 halaman. Jika sudah, buatkan PDF-nya bisa di-download. Nah, ini si ChatGPT ini masih lagi kerja gitu. Jadi menurut gua biasanya ini bakal agak lama gitu. Mungkin bisa 5 menit, mungkin bisa 10 menit dia lagi buatin semuanya. Dan nanti ketika nanti sudah jadi, kita akan coba sama-sama baca ya. Produk dari ChatGPT Pro yang menurut gua sudah sangat advance gitu. Oke, sekarang page-nya sudah jadi. Udah, kita bisa lihat di sini ya. Saya akan susun naskah. Oke, setelah itu saya cek jumlah halamannya ya. Ini jujur gue belum lihat dalamnya seperti apa, cuma kita lihat dulu. Saya sedang menyusun naskah panjangnya. Oke, naskah utama sudah jadi. Dan PDF-nya sudah jadi, silahkan unduh. Kita coba lihat ya hasilnya kayak gimana nih. Gue juga belum lihat secara pribadi. Ini lagi kita download dulu. Dan nampaknya sesuai dengan request gue ya, ukurannya A5, spasinya 1,5, dan sudah melewati 100 halaman. Kita lihat ya jadinya berapa halaman. Oke, ini kalau gue lihat secara jumlah, 600 halaman, yang bener aja. Gila, ini gila banget sih. Oh my god, ada workbooknya tuh. Merumuskan prinsip fokus latihan pada umumnya lah, anggap satu halaman sebagai set latihan jiwa sederhana. Oke, ini ada refleksinya, ada workbooknya ya. Oke, kita coba lihat bab per babnya ya. Ini menurut gue gila banget sih. Membangun untuk lewat chat dan tatap muka. Oke. Kata pengantar tidak dibuat tujuannya justru kebalikan, membantu pria menjadi lebih matang. Jelas. Oh my god, prinsip. Dan lu lihat nih, ini ada poin-poinnya. Memahami arti PDKT. Bab ini memahami praktis, fokusnya bukan memberi ada kalimat, ada menjadi situasi. PDKT adalah sebenarnya apa? Dan ini spacingnya rapi banget. Ini rapi banget. Gila bro. Gila bro. Ini gila banget. Sampai ada latihan refleksinya. Tuliskan satu kebiasaan komunikasi yang paling sering rasa berat. Catat satu hal yang dikurangi. Evaluasi pengalaman bicara lebih nyaman. Bedanya percaya diri agak semangat. Gila nih. Ini sampai ada refleksi, jadi benar-benar nggak ngasal gitu buatnya. Tanda wanita tertarik lewat chat. Oke, keberanian. Mulai dengan konteks sederhana dan jangan mencari kalimat paling canggih. Bro, ini nomor. Ada tabelnya. Ada tabelnya. Halo, lagi apa lebih baik? Tadi aku ketika ngobrol ketik. Oh my god, ini keren banget. Kamu tipe yang suka coba tempat baru, satu tempat. Itu punya konteks, punya arah. Oke. Jadi dikasih benar-benar pemaparannya nggak cuma teori, jadi dalam tabel gitu loh teman-teman. Dan kasih warna-warna latihan refleksinya juga. Jadi ini udah hands off buat ChatGPT Pro. Gue sangat saranin teman-teman buat. Dan ini gue nggak ngerti ini benar-benar parah banget dibuatin workbooknya. Refleksinya workbooknya ini udah gila banget ya. Jadi teman-teman itu kita bisa dengan pede ya menjual ini karena memang ini benar-benar bagus banget. Jadi bukan scam, karena ini benar-benar produk yang cukup, yang sangat proper ya menurut gue untuk dijual, dan pastinya insightful. Oke. Setelah itu kita bisa meminta juga dia untuk buatkan covernya ya. Kita coba sekarang, kita udah minta dia buatin isinya, sekali ini kita buatin covernya. Buatin juga dong untuk cover produknya gitu ya, nama produknya. Oke, sebagai contoh nama produknya jago PDKT dalam 7 hari, buatin juga, kita buat minta dia buat image-nya. Kita lihat ya, kalau teks tadi sudah bagus, sekarang kita mau ngetes nih image-nya beneran bagus atau enggak. Oke, sebagai catatan tadi gue tuh butuh waktu sekitar 10 menitan ya buat menunggu dia bikin. Gue minta minimal 100 halaman, dikasih 600 halaman, jadi sangat worth it. Jago PDKT dalam 7 hari. Sebenarnya kurang menarik ya. Jadi kurang menarik. Gue berarti masih nggak oke untuk pakai ChatGPT Pro buat bikin gambar, karena gambar ini bagus nano banana kalau mau pakai AI. Tapi nggak apa-apa, kita bakal tembak-tembak dulu aja dengan menggunakan Canva dan sebagainya gitu ya. Kalau memang perlu, yang penting lu produk isinya itu sudah dapat ya, sudah ada. Oke teman-teman. Jadi itu untuk pembuatan produknya kita sudah siap. Pembuatan produk
sudah kita siapkan. Jadi ini 600 plus halaman dengan ChatGPT Pro. Selesai menonton produk, kita bisa lanjut ke yang namanya pembuatan konten iklan. Oke, gue pengen lanjut ke pembuatan konten iklannya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah punya produknya, nanti pokoknya kita bakal compile semua jadiin satu, cuman nggak apa-apa kita move dulu ke step berikutnya, itu adalah pembuatan konten iklan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa market pria ini kan keinginannya adalah mendapatkan wanita. Nah, kita harus fokus pada ini ya, semua copywriting kita kan fokus menjadi ini. Dan gue akan menjelaskan ke teman-teman gitu ya, framework berpikir konten iklan gue seperti apa. Tapi kalau buat teman-teman yang nanti kayak, oke gue ini udah terlalu ribet frameworknya, di sini gue juga sudah membuatkan banyak sekali gitu ya, template-template konten iklan ya, template-template konten iklan yang tinggal plug and play, yang membeli framework Meta Digital Selling. Jadi lu tinggal gunain aja gitu ya, tinggal masukin aja copywriting-nya, dan gue juga AI-nya yang sudah gue train sesuai dengan framework gue. Jadi lu tinggal tulis marketnya apa, habis itu apa keinginannya, nanti langsung dibuatin konten iklannya. Cuman untuk lu yang pengen belajar gitu ya, caranya seperti apa, nah ini gue bagiin aja ke lu caranya seperti apa. Oke, membagi market menjadi 3 jenis gitu ya. Lu perlu membagi market menjadi 3 jenis ini. Market yang pertama adalah yang nggak aware sama solusinya gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau ada ebook yang bisa bantu mereka buat PDKT. Yang kedua adalah orang yang sudah tahu ada ebook-ebook ini atau kelas-kelas itu gitu, cuman nggak percaya dengan ebook atau kelas itu untuk bisa membantu mereka mendapatkan wanita, mereka nggak percaya. Atau untuk orang-orang yang sudah tahu gitu ya, sudah pernah coba, sudah pernah beli ebook lain atau kelas tentang PDKT, tapi nggak works gitu di dia. Nah, di sinilah kita perlu masukin juga nih copywriting kita seperti apa. Oke? Jadi gua membaginya menjadi seperti ini biar benar-benar lu nangkep lah ya prakteknya gimana, nggak terlalu teoritis gitu ya. Yang pertama adalah dari segi audiensnya, terus habis itu yang kedua adalah dari segi angle-nya. Nah, ini dari segi angle-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah dari segi hook-nya, jadi hook-nya mau tentang apa. Lagi ya, ini semua udah gue jelasin di Meta Ads Digital Selling Framework ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli itu udah ada template-nya yang tinggal siap dipakai gitu. Jadi nggak perlu coba-coba lagi gitu. Kita bagi menjadi 4 hal ini, audiensnya apa, angle-nya apa, hook-nya apa, visualnya apa, untuk mendominasi market ini. Ingat, kita mau mendominasi market ya. Mengalahkan seseorang yang tadi sudah dapat marketnya kita dominasi gitu. Makanya kita di sini bakal lumayan heavy di konten iklan. Karena Meta Ads ini is all about konten iklan sekarang gitu ya. Nah, tapi bukan konten iklan yang ngasal, tapi yang terstruktur. Nanti makanya gue kasih ke lu strukturnya seperti apa, oke? Nah, yang pertama itu adalah dari segi audiensnya, kita masukin dulu audiens pertama ini adalah orang-orang yang gak aware sama problems. Oke, kita tinggal masukin dulu aja ke sini, tinggal plug and play. Kemudian audiens kedua adalah orang-orang yang aware tapi nggak percaya. Ini kita masukin lagi ke sini. Jadi pria-pria yang aware tapi mereka nggak percaya. Dan yang ketiga adalah yang sudah pernah beli produk serupa gitu. Tapi nggak works. Jadi ketika mereka lihat konten iklan kita, kenapa gue mesti beli dari lo? Orang sebelumnya aja gue nggak works gitu kan ya. Jadi seperti itu yang ada di pikiran mereka, dan kita harus tetap tap in nih ke pikirannya mereka biar kita bisa closing juga. Karena sebenarnya paling enak tuh closing market yang udah pernah beli, teman-teman. Mereka ready, mereka willing buat keluarin uang lagi. Karena kalau belum teredukasi kayak yang biru ini sebenarnya market yang lumayan susah sih menurut gua ya. Gitu ya, untuk kita tap in biar mereka mau keluarin uang. Oke? Kita bagi menjadi ini dulu. Nah, angle ini adalah bagaimana cara melihat pain point yang dialami oleh si pria itu, pain point-nya apa. Nah, kalau gua nggak mau coba-coba dulu, gua coba bacain di sini. Ini mostly teman-teman coba ya, kita sama-sama belajar lebih peka lagi nih sama konten iklan. Mau bikin cewek nyariin lo duluan, gini caranya. Mau bikin cewek nyariin lu duluan. Oke. Kalau ini kita bilang stop chat hi lagi apa? PDKT ada seninya. Oke. Lihat lagi yang di sini. Stop jadi cowok cupu, bikin cewek ketagihan chat sama lo. Ketagihan chat sama lo. Jadi basically yang gue tangkap di sini adalah gimana caranya tanpa ngapa-ngapain,
tanpa terlalu effort gitu ya, cewek bakal mau chat lu duluan atau deketin lu duluan atau suka sama lu duluan. Jadi kita bisa bilang, ini bikin cewek suka lu duluan ya. Ini adalah angle yang mau kita ambil. Ini menjadi pain point yang si cowok-cowok tuh pengen gitu loh, bikin cewek suka sama lu duluan. Dan angle ini bisa kita terapin ke semua jenis market, nanti tinggal pembawaannya aja yang bakal berbeda. Jadi kita ambil dulu lah satu ya, satu angle ini. Jadi kita nggak bikin yang banyak-banyak dulu. Nah, kemudian ketika di sini gitu kita tahu mereka nggak aware sama solusinya, tapi mereka pengen bahwa cewek ini suka sama dia duluan. Berarti kita bertanya. Jadi mostly di sini bentuknya adalah ini gue gambarkan dulu gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan dari setiap market ini? Di sini kita kasih solusi, ya kan? Kita kasih solusinya. Kalau di sini mereka nggak perlu dikasih solusi lagi karena mereka udah tahu solusinya adalah dengan belajar, cuma mereka nggak percaya. Kita kasih proof atau bukti. Mereka sudah pernah beli tapi nggak works, artinya kita kasih alasan kenapa hasil kali ini akan berbeda. Kita kasih alasan. Nah, alasannya cuma ada 3 gitu ya, yang biasanya kita gunain, lebih cepat, lebih mudah, atau untuk mendapatkan hasil gitu loh. Jadi ini alasan yang biasanya gue pakai, jadi 3 ini doang. Nah, berarti kalau di sini kita coba kasih solusinya dulu. Kita bilang, pengen tahu caranya bikin cewek suka duluan sama kamu. Nah, ini kita hook-nya seperti ini. Dalam kurung hanya dalam 7 hari chattingan. Contoh, ini contohnya aja. Gitu ya. Ini hanya dalam 7 hari chattingan, kita kasih pesan waktu. Nah, dia kayak pengen tahu dong, emang ada ya caranya bikin cewek suka duluan? Karena dia nggak aware sama solusinya kan. Nah, abis itu ini adalah orang-orang yang sudah aware gitu sama peribukan, per kelas online dan sebagainya, cuman mereka nggak percaya, jadi kita kasih semacam proof atau bukti. Lihat deh, cowok-cowok ini udah pada dapetin cewek idamannya, lo kapan? Sampai kapan terima nasib. Kasih proof ini tuh nggak harus, misalkan kita benar-benar baru masuk industrinya, tadi yang produk aja kita nggak punya gitu ya, apalagi proof gitu kan ya. Nah, ini kita bisa melakukan observasi ya teman-teman ya. Kita bisa melihat kalau dengan cara PDKT ini memang bisa works gitu, orang-orang udah bisa pada works. Jadi ini lebih ke kasih proof atau kita bisa bilang iming-iming gitu ya, atau apa sebutannya ya, janji gitu ya, sebuah janji gitu. Kita bakal mengurangi iming-iming kita dengan cara memberikan garansi atau memberikan free refund ya kalau memang dia nggak puas. Jadi memang ini bebas aja teman-teman. Kita boleh kasih janji, tapi kalau memang nggak pengen ya udah refund aja. Jadi kita fair mainnya gitu ya. Nah, ini juga di sini terlihat kita orang ini sudah pengen cewek suka duluan dan oke. Nah, di sini kita bisa bilang cara chatting yang pernah lo tahu itu salah. Jadi kita bilang dulu ke mereka bahwa cara lama itu salah, cara yang baru dan works di tahun ini itu simple aja. 3 hari itu simple aja sebenarnya. Cobain nih. Kalau nggak works, ya lu balikin aja uang lu. Nah, ini bisa bisa sebagai contohnya karena ini lebih tidak beresiko. Kalau lebih mudah, kita bisa bilang cara yang kayak gini lebih mudah gitu, lebih simple. Terus kita bisa bilang lebih cepat, misalkan ternyata bener nih ada yang 7 hari gitu ya, kita bisa bilang ya 7 hari doang juga cewek udah suka gitu kan ya. Seperti yang kita iming-imingkan atau janjikan. Jadi kayak ini adalah cara membedakan marketnya, dan visualnya ini juga menjadi hal yang harus dibedain ya. Apakah visualnya lebih baik cewek duluan di depan di 3 second pertama atau cowok lagi sibuk chat, kayak pengen tahu caranya cewek suka tapi gak pernah cowok, atau cewek jangan-jangan. Jadi ini harus dites gitu ya teman-teman ya. Ini semua tuh harus dites dan teman-teman bayangin berarti dalam satu angle doang seperti ini teman-teman sudah membuat, oke ini satu angle, berarti ini adalah ada 3 audience dikali satu angle dikali 2 visual, ya kan? 2 visual, jadi 2 jenis visual. Nah, berarti di sini ada 6 konten iklan. 6 konten iklan untuk pertama kali kita beriklan. Ini udah testing yang lumayan banyak, di mana yang pertama kita tes dulu audiensnya mana yang kena. Nah, berdasarkan pengalaman gua, yang lebih kena tuh biasanya yang pertama tuh di sini, yang sudah siap beli, ready to buy. Tapi nanti teman-teman bisa tes juga sendiri dan
Ini adalah cara untuk membuat konten iklannya ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya gue pecahnya kayak gini. Nah, kalau lu ada angle lagi yang works gitu ya. Misalkan bikin cewek suka duluan, nih enggak terlalu, ternyata cewek mau diajak pergi. Bisa jadi gitu ya. Ini udah makin lama jadi makin makin tahu nih mana yang works di bagian angle-nya apa dan visualnya apa. Ternyata jangan yang cowok lagi chat kayak gini, tapi lebih bagus adalah couple. Jadi kita memberikan iming-iming bahwa ada couple lagi jalan. Ini lebih works. Jadi kayak gitu. Caranya adalah seperti itu ya teman-teman ya untuk membuat konten iklan. Nah, ini teman-teman gue saranin kalau memang bingung gitu ya, nyusunnya seperti apa, copywriting-nya sudah gue buatin templates-nya yang teman-teman tinggal plug and play di Meta Ads Digital Selling Framework. Jadi teman-teman bisa langsung check out aja di link-nya ya. Konten iklan kita sudah punya, tahu mau bikin apa gitu ya. Nah, next-nya kita bakal bikin landing page-nya. Jadi produknya sudah, konten iklannya sudah, nah sekarang kita akan coba memperbaiki landing page-nya biar lebih menggelegar itu seperti apa, oke? Next step-nya adalah pembuatan landing page ya teman-teman ya. Ketika kita sudah selesai dengan membuat konten iklan dengan berbagai macam market. Karena menurut gua, lo harus benar-benar tap in ke segala macam market gitu ya. Karena lo nggak tahu nih mana yang market yang memberikan lo ROAS atau purchase paling banyak. Bisa jadi di cold, bisa jadi di warm, bisa jadi di hot. Sedangkan kalau gua lihat dari bagian di sini, ini menurut gua konten iklannya perlu lebih 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 mendominasi lagi gitu loh. Gua nggak tahu ya kenapa nggak di scale lagi. Tapi kalau gua udah ketemu satu nih yang works, satu hal yang works itu pasti gue langsung duplicate banyak lah atau mendominasi dengan banyak gitu ya dengan angle that's why dengan angle yang sudah works di dia kita akan coba take over ya dengan berbagai macam jenis iklan yang udah kita siapkan nantinya dari segi visualnya, dari segi hooknya, dari segi audiensnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, nomor 3 kita akan ngomongin soal landing page. Oke, kita coba baca dulu ya landing page yang sudah disiapkan oleh dia. Kita coba baca dulu. Oke, ini gua fine, tapi gue kurang biasanya di landing page itu gue sangat suka memberikan sebuah keamanan ya, keamanan bagi yang membaca biar dia tetap mau scroll sampai bawah. Makanya biasanya gue tuh ngasih durasi juga di sini, entah itu durasi, entah itu garansi di sini, seperti landing page gue juga. Dan karena kita baru, jadi kita nggak bakal main testimoni ya, karena kita nggak mau bikin testimoni yang fake-fake gitu. Jadi kita pure, benar-benar dari awal gitu bikinnya, oke? Dia menggunakan Scalef gitu ya untuk bikin landing page-nya dan gua biasanya menggunakan Berdu. Jadi gua akan kasih tutorialnya berdasarkan yang gua biasa gunakan, oke? Oke, ini adalah halaman Berdu, halaman untuk bikin landing page-nya. Jadi kita bikin aja namanya ebook jago PDKT. Terus abis itu di sini kita bakal menggunakan template-nya kita. Jadi gue juga sudah membuatkan template landing page-nya di Meta Ads Digital Selling Framework gue sudah ada. Cuman hari ini gue bakal tunjukin seperti apa cara membuatnya. Kita langsung tanya ke AI yang udah biasa gue pakai gitu ya. Jadi kita perlu save dulu file ini dalam bentuk PDF. Jadi kita print Ctrl+P kalau di lu punya juga dan kita bisa bilang di sini save as PDF gitu ya dengan menggunakan PDF. Nah, kita save di situ. Nah, kalau sudah gue menggunakan Dexter. Jadi Dexter gue ini buat bikin landing page. Tadi gue udah coba-coba, tapi nggak apa-apa, gue akan coba ulang lagi biar lu lebih paham. Nah, gue masuk ke bagian downloads. PDF tadi mana ya? Ah, ini dia nih. Ini adalah landing page-nya. Analisa landing page ini dan buatkan sesuai dengan format yang Dexter punya. Oke, jadi kita tinggal upload dan kita coba lihat ya. Oke, dia sudah menganalisa hook-nya, dia dibaca. Lo capek ngechat cewek tapi ujungnya dicuekin, dia sudah membaca ini. Terus abis itu promise bikin cewek ketagihan dan nungguin chat lu, tapi belum ada seberapa cepatnya. Oke, ini bagus. Oke, sekarang kita langsung lihat aja ya versinya. Headline, wow, ini gue suka. Dalam 7 hari bikin cewek tadi cuma read chat lu, jadi nungguin chat lu duluan. Oke, nice. Gue suka ini. Headline ini yang ada durasinya nih yang biasanya gue suka nih. Jadi orang tuh kebayang, orang tuh clear dan kebayang. Kira-kira gue dapat hasilnya dalam berapa lama? Oke, jadi lu harus jadiin headline di sini, jadiin headline di sini, terus habis itu jadi nungguin chat lu duluan. Chat lu jadi, oke, biar lebih powerful mungkin kita bakal bilang dalam 7 hari bikin cewek yang tadinya cuma nge chat lu jadi ketagihan. Kayaknya terlalu berlipat ya kalau kita bilang yang nungguin. Jadi ketagihan chat sama lo. Let's say kayak gini. Nah,
Terus habis itu kalau selama dicocokin nggak bikin topik nggak harus ngomong apa. Bahkan kalau oke. Nah, kita nggak punya proof, jadi kita nggak pakai proof, kita pakai mockup aja. Dan sub headline ini gue biasanya nggak mau terlalu basa-basi lagi gitu ya. Jadi gue biasanya minta untuk coba ganti jadi garansi 3 hari kalau nggak dapet apa-apa gitu. Oke, ini bagus. 3 hari chat lo mau dibalas garansi kalau chat lo oke. Oke, ini adalah garansi yang dikasih sama si ChatGPT. Ini lumayan bagus gitu ya. Jadi kita bisa bilang di sini kita tambahin sections. Masa ini enggak. Oke, jadi kita bilang sama dia bahwa oke kalau lo merasa nggak bermanfaat ya udah balikin aja gitu ya. Kita balikin uangnya. Nah, ini bisa kita bold di sini. Jadi kita membuat mereka tuh menjadi aman gitu ya. Mau baca slide berikutnya, mau percaya sama kita atau mau beli bahkan jadi lebih aman gitu. Ada perasaan aman. Dalam 7 hari bikin cewek tadinya cuman read jadi ketagihan chat sama lo garansi 3 hari kalau lo merasa nggak. Jadi setelah lewat dari 3 hari setelah pembelian ya udah dia nggak bisa garansi lagi gitu kan ya. Berdasarkan pengalaman gua, jadi ebook dari ChatGPT Pro ini gitu ya. Ini yang minta refund itu sebenarnya di bawah 3%. Kalau ada 100 yang beli, ya 1 atau 2 berarti 1%, kalau nggak 2%. Jadi 1 atau 2 ada 1000 yang beli, berarti ya 10 kalau nggak 20. Berarti ini sangat kecil, tapi bisa meningkatkan conversion rate di landing page juga. Jadi garansi. Benar-benar gue sangat rekomendasiin gitu. Dan setelah itu, biasanya gue memberikan yang namanya mock up ya. Jadi gambar mock up. Nah, ini kita kasih mockup nanti di sini. Dan habis itu kita coba lihat lagi si ChatGPT nyaranin kita apa lagi. Oh, ini bagus. Gue mau dia chat duluan ya. Jadi ini langsung tombol. Bisa kita bilang tombol. Oke, gue mau dia chat duluan. Oke, ini boleh kayak gini. Oke, section 1 gitu. Jadi hook mockupnya nanti kita akan coba buat, gitu kita akan coba taruh biar lu juga kebayang gitu ya seperti apa. Kita lanjut ke section yang berikutnya yaitu adalah ini kan namanya problem setup ya. Problem setup, kita kasih sebuah promise di sini. Habis itu dari situ kita masuk ke section yang berikutnya. Nah, ini biasanya gua kasih warna. Oke, warnanya boleh agak beda. Dan di sini kita bisa lihat di sini pernah ngalamin ini chat panjang tapi cuma delete, bingung mau bahas apa, takut salah. Oke, kita coba lihat ya. Oke, untuk landing page, gue akan memberikan ke teman-teman template landing page yang biasanya gue pakai dan para member gue juga pakai untuk menghasilkan konversi yang cukup tinggi di landing page-nya. Ini minimal 20% yang masuk ke landing page ini biasanya langsung ke halaman checkout. Jadi silahkan nanti download di bagian descriptions-nya. Dan teman-teman ini bisa pelajari, baca, dan juga masukin ke AI-nya teman-teman gitu ya. Tinggal ketik aja, dibuatkan saya landing page dengan industrinya apa teman-teman atau e-booknya atau produk digitalnya apa dan silakan minta AI untuk buatkan sesuai dengan struktur yang ini nanti teman-teman jadi langsung bisa dapat. Nah, ini gue kasih biar teman-teman bisa lebih cepat lagi ya membuat produk digital seperti apa. Jadi silakan digunakan sebaik mungkin, oke? Nah, next setelah itu kita akan masuk ke bagian publish iklan. Jadi teman-teman di sini sudah punya produknya, tadi gue sudah kasih tahu caranya seperti apa, sudah tahu konten iklan mau dibuatnya seperti apa, sudah tahu landing page-nya seperti apa, sekarang kita akan masuk ke publish iklan. Buat teman-teman yang baru mau belajar Meta Ads dan baru masuk ke channel ini, gue bisa sangat menyarankan teman-teman untuk bisa nonton dulu Meta Ads 10 jam yang sudah gue buat. Di sini adalah tutorial step by step untuk yang benar-benar baru banget, istilah-istilahnya seperti apa. Jadi ketika masuk ke video ini, kita bisa langsung ngomongin soal strateginya, oke? Jadi gue akan masuk ke strategi publish iklan. Nah, dalam strategi publish iklan, biasanya ini gue akan membuat iklan gue itu menggunakan CBO atau Advantage Plus atau Campaign Budget Optimizations gitu ya dengan budget awal gue adalah 100k per campaign biasanya around 100k per campaign, oke? Nah, di sini di bagian ad set-nya jadi ad set 1 ini biasanya gue isinya adalah broad ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kosongan. Nah, di bagian sini penamaannya adalah sebagai contoh ya di sini. CBO PDKT besok, launchingnya besok, dan ini budget yang gue gunakan adalah 100k untuk audiens 1. Jadi audiens 1 itu adalah audiens yang cold ya. Bisa gue bilang cold audience. Nah, jadi konten-konten cold audience adanya di
bagian sini. Ini adalah konten 1, ini adalah konten 2, ini adalah konten 3. Jadi gue sangat menyarankan setiap CBO itu mempunyai at least 3 konten ya teman-teman ya. Karena kita pengen tes nih, dari segi hook-nya boleh yang dibedain, segi visualnya boleh, dari segi angle-nya boleh, tapi at least kita pengen tahu dulu nih, gitu ya, audiens yang bakal ada pembelian tuh yang mana sih, gitu ya. Nah, ini masuk lagi ke audiens 2 dan kita lanjut lagi ke audiens yang ketiga. Jadi ini adalah 3 campaign yang besok running dengan budget total berarti adalah 300.000 teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah publish iklan. Ini cara gua, metode gua seperti itu. Oke, gua akan memberikan study case buat teman-teman di sini. Jadi, katakanlah gua baru melaunching gitu ya sebuah produk dari tanggal 10 sampai 12. Jadi, gua menarik data dari tanggal 10 sampai 12 dengan spending totalnya 2,1 juta. Berarti sekitar seharinya itu sekitar 650 ribuan gitu ya per hari. Nah, ini kan karena kan 10, 11, 12, 3 hari. Dan ketika gue sudah beriklan, teman-teman bisa lihat di sini, gitu ya. Gue spending 2,1 juta dan gue dapatnya berapa? 2,1 juta juga. Jadi kita bisa bilang sedekah ya, sedekah Meta Ads. Tapi it's okay, fine gitu ya, nggak masalah. Karena kita harus memahami bahwa Meta Ads itu adalah kendaraan. Jadi kita ibaratkan Meta Ads itu adalah sebuah mobil ya, kendaraan mobil dan drivernya siapa yang mengemudi? Yang mengemudi adalah entah itu konten iklan lo, entah itu offering lo ataupun produknya lo. Jadi kalau Meta Ads lu terjadi seperti ini atau mungkin boncos gitu ya, mungkin lu spend 2 juta atau 1 juta tapi hasilnya 0, itu pasti antara 3 ini doang nih. Karena Meta Ads itu cuma mempercepat doang gitu ya. Yang lu pengen dapat hasil apa dia cuma mempercepat doang. Jadi yang lu perlu beresin adalah konten iklan, kalau nggak offeringnya, kalau nggak produknya. Sehingga karena gue tahu mengenai ini dan gue mendapatkan data ya. Jadi oke gue udah spend 2 juta, gue dapat data, ya udah tanggal 13 April, jadi ini kan 12 April. Nah, 13 April gue naikin konten baru, konten-konten iklan baru gitu ya. Karena gue tahu nih mana yang bakal works, mana yang enggak. Dari sini kita bisa tahu ya. Let's say kayak oh ternyata yang ini enggak ada yang winning, jadi kita fokusnya di sini dulu aja. Di sini itu gue bakal banyakin konten yang di sini berarti yang gue naikin di audiens yang ini. Dan gue naikin dan hasilnya boom gitu ya. Besokannya gue spendingnya lebih besar lagi. Jadi kalau tadi lo bilang 650 ribu per hari, di sini gue langsung naikin 1,8 juta per hari. Satu hari ya, 1, dan ini baru sorenya. Jadi kayak di akhir hari habis 2 jutaan gitu lah. 2 jutaan something dengan pembeliannya 3,9. Untung sekitar ya lumayan ya 2 juta lah ya, 2 juta per hari. Oke, dengan hanya mengganti apa? Mengganti drivernya doang ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk Meta Ads dan juga dari pembuatan produk sampai launching dan juga study cases sudah gue berikan. Jadi jangan sampai patah semangat di bagian sini gitu ya. Jangan sampai nyerah atau nggak works atau malah nyalahin orang lain, nyalahin gua gitu ya. Karena gua bilang udah ikutin cara gua tapi masih nggak works tuh sering banget tuh yang kayak gitu. Ya lu kulik lah gitu ya. Maksudnya gua kan nggak tahu ya lu jualan produk apa, jualannya ke siapa, marketnya apa yang lu udah tes, landing page-nya seperti apa, offeringnya seperti apa gitu kan gua nggak tahu. Yang lu perlu evaluasi adalah ya seputar ini. Mana yang paling works, lu banyakin, landing page udah gue kasih gitu ya, dan juga ya udah settingan nggak terlalu gimana-gimana. Kalau lu memahami Andromeda ya udah as it is, kita fokus di konten iklan. Dan ketika lu sudah berhasil solve the problems, menemukan mana yang winning, mana yang enggak gitu ya. Lalu bisa fokus untuk scale iklan lu di yang winning. Seperti itu teman-teman. That's it untuk hari ini gitu ya. Semoga panduan gua step by step, arahan gua memberikan directions buat lo itu cukup jelas ya apa aja yang perlu lakukan. Kalau lo pengen langsung mendapatkan templates-nya, konten iklan, landing page yang sudah proven, gue sudah taruh semuanya dalam Meta Ads Digital Selling Framework gue ini. Jadi ini udah benar-benar plug and play. Lo tinggal klik aja link di deskripsi gue, atau kalau lo pengen mendalami secara langsung tatap muka gitu ya, gue juga mengadakan workshop Meta Ads Digital Selling setiap akhir bulannya. Jadi gue juga menunggu lo untuk datang ke workshop gue. Oke? Kita ketemu lagi di next video ya.